Oke, Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan BIM Banda Serike. Dimanapun kita berada, damai sejahtera Allah hadir di tengah-tengah kita. Tuhan membawa kemenangan, Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan memberi kekuatan, dan Tuhan memberi kehiburan. Oke, terima kasih puji Tuhan karena sekali lagi pagi ini kita dapat bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, serta mendengar sabda firman Tuhan. Oke, sebelum kita mulakan acara kebaktian kita pada pagi ini, elok kita lihat petikan ringkas dari firman Tuhan sebelum kita mulakan dengan doa. Oke, mari kita lihat dalam buku Yakobus ataupun James, bab yang kelima, ayat bermula daripada ayat yang ketujuh. Oke, saya ulang. Buku Yakobus ataupun James bermula dari bab yang kelima. Bab yang kelima bermula dari ayat yang ketujuh. Saya baca. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Oke, saudara-saudari dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, petikan ayat Tuhan pagi ini yang kita baca. Yakobus mengingatkan kita supaya kita tetap bersabar. Oke, kita tetap sabar, bersabar dan penuh kesabaran. Oke, sebanyak 4 kali diulang di sini Yakobus menekankan ayat sabar, bersabar, dan kesabaran. Oke, kita tahu memang tidak dinafikan pada saat ini dimanapun berada, kita baik kita di pasar, baik kita di rumah-rumah panjang, Tuhan sentiasa melindungi kita. Tapi dengan penuh kesabaran, dengan hati yang sabar, dengan ketekunan kita kepada Tuhan, Tuhan yang memberi perlindungan dalam keadaan kita menempuhi suasana pandemik COVID-19 ini. Oke, kita harus mengikuti tauladan para petani-petani di mana mereka tetap bersabar walaupun mengharungi beberapa musim. Musim panas, musim hujan, musim bunga, sehingga hasil yang mereka tuai berkelimpahan. Oke, kita patut mengambil iktibar serta kesabaran yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum ini. Oke, begitu juga kita harus mengikuti kesabaran, ketekunan, dan hati yang teguh dan kuat mengandalkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Oke, dalam ayat yang ke-11, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Oke, ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Oke, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang. Oke, Tuhan memberikan anugerah, Tuhan memberikan segalanya 2 kali lipat ganda kepada Ayub. Tuhan mengembalikan 7 orang anak laki-lakinya dan 3 anak perempuan. Di sini diceritakan anak perempuannya mempunyai paras muka yang tercantik di kuasaan mereka pada waktu itu. Dan akhir sekali Tuhan memberikan kekayaan. Tuhan memberi umur yang panjang kepada Ayub. Selepas peristiwa itu dikatakan dalam Alkitab,
140 lebih tahun lagi umurnya, sehingga dia dapat melihat generasi yang keempat dalam keturunannya. Oke, saudara-saudari, dalam kasih Tuhan, dalam keadaan ini kita tetap bertekun, kita tetap bersabar dan terus mengandalkan Tuhan. Oke, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri dengan mengandalkan apa yang kita ada, tapi pandanglah kepada Tuhan. Oke, karena Tuhan adalah jalan, Tuhan adalah kebenaran, dan Tuhan yang telah memberi hidup bagi semua kita. Oke, mari kita berdoa, kita serahkan ke cara kebaktian kita pada pagi ini, dari awal sampai ke penghujungnya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang penuh kasih, karena rahmat kasih Engkau, rahmat anugerah-Mu, Tuhan, pagi ini kami sekali lagi dapat berkumpul. Walaupun tidak secara besar, tidak secara umum, tapi kami dapat berkumpul bersama keluarga kami masing-masing untuk memuji, untuk menyembah, untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk kekuatan, untuk segalanya Tuhan yang kami miliki. Tuhan, pagi ini Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap bertekun, tetap bersabar. Karena Tuhan, inilah masanya Tuhan, pengujian iman kami menjelang menanti kehadiran Engkau Tuhan. Karena hakim itu sudah berada di depan pintu. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada pagi ini Tuhan, turunkan urapan-Mu, urapan yang baru, hati yang setia, hati yang penuh kerinduan, hati yang penuh kesungguhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih karena selama ini Tuhan kami memiliki perlindungan Engkau yang cukup sempurna. Janji-janji-Mu yang cukup sempurna tanpa ada cacat celah, tanpa ada kekurangan bagi seluruh kami yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, kami pagi ini berdoa istiharkan kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan anggota tubuh. Tuhan, pagi ini kesembuhan telah mereka miliki. Tuhan, kami pagi ini Tuhan istiharkan di dalam nama Yesus, damai sejahtera Allah melewati, damai sejahtera Allah menjadi milik setiap pribadi kami, menjadi milik keluarga kami. Tuhan, Engkau memberi penghiburan bagi saudara-saudari kami yang berduka cita ataupun yang kehilangan orang yang mereka sayang. Tuhan, kami istiharkan kekuatan bagi saudara-saudari kami dimanapun berada, baik mereka dalam karantin rumah, baik mereka dalam di hospital-hospital. Tuhan, mendengar pujian ini, mendengar firman pagi ini Tuhan, mereka mendapat kekuatan yang baru, mereka mendapat penghiburan yang baru dari Allah. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudari kami, pimpinan pujian dan penyembahan pagi ini Tuhan, urapi mereka dengan urapan Kau, penuhi mereka dengan kasih-Mu. Tuhan, pakai mereka bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa bagi saudara kami yang membawa isi firman-Mu Tuhan, biar segalanya Tuhan mengikut masa-Mu, mengikut musim-Mu Tuhan. Pakai dia Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, urapi setiap hamba-Mu yang menyatakan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan yang bermain musik, yang memimpin pujian, yang membantu dalam pujian dan penyembahan. Tuhan, kami serahkan segalanya yang ambil bahagian dalam kebaktian kami pada pagi ini. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, kita serahkan kepada tim yang memimpin kita dalam pimpinan pujian dan penyembahan. Oke, dipersilakan. Shalom buat jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena pagi ini sekali lagi kita menikmati akan kemurahan, kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Dan pujian kita adalah hanya untuk Tuhan, dan persembahan kita hanyalah untuk Tuhan kita. Mari semua dimanapun kita berada, kita melihat
siapapun yang ada di kiri kanan kita, dimanapun kita berada, katakan Shalom, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Kita bersyukur karena hari yang baik, waktu yang baik pada pagi ini, kita mengasingkan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita nyanyikan nyanyian ini sebagai penyerahan hati kita, bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, dan juga Roh Kudus itu adalah sahabat sejati kita. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan Roh Kudus mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Terus
Haleluya Bapa. Engkaulah kawan, sahabat sejati kami Yesus. Di dalam kekurangan kami, Engkau mencukupkan kami. Engkau memberi sukacita bagi kami. Di dalam kesedihan kami Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi kami ya Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu adalah kawan sahabat sejati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita berikan kemuliaan kita hanya untuk Tuhan kita. Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita. Kita lambai-lambaikan tangan kita dimanapun kita berada. Baik dalam rumah kita, dimanapun Tuhan memberkati kita. Kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Hari ini kita rasakan bahagia. Haleluya. Bersama dengan keluarga kita, bersama dengan ibu dan bapak, anak, tante, nenek kita sama-sama memuliakan Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Mari kita sama-sama tepukkan tangan kita untuk Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita, tak
memisahkan kita di dalam kasih Yesus Kristus. Haleluya. Dasar dari itu adalah daripada Tuhan, pengharapan kita. Haleluya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita sama-sama bertepuk tangan memuliakan Allah kita, satu-satunya Tuhan kita. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, memberikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji. Semua kita angkat tangan kita untuk Tuhan pada pagi ini. Hormat, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Yang ku harapkan dari yang tak terlihat, iman berikanku kekuatan untuk
sebanyak 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Jesus. Begitu indah memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Karena Engkau Allah yang setia. Dan kami bersyukur Bapa. Karena Engkau telah memberi anak-Mu yang tunggal bagi kami. Menguatkan kami. Menghiburkan kami. Memberi kami kedamaian. Mencukupkan segala keperluan kami. Engkaulah Allah kami. Dan pada pagi ini ya Tuhan Yesus, kami angkatkan suara syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak menerima segala pujian dan penyembahan kami. Haleluya Jesus. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks
baik bagi kami Tuhan. Engkau terlalu baik bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa karena kebaikan Engkau Tuhan. Tidak ada kata-kata yang dapat kami bagi ya Tuhan Yesus selain pujian, penyembahan dari hati kami, dari dalam hati kami untuk Engkau pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Dalam apapun keadaan kami pada hari ini Tuhan, kami akan tetap setia Tuhan dalam Mazmur pasal 91 Tuhan. Walaupun ya Bapak apapun berlaku di sekitar kami Tuhan, kami akan tetap melihat Engkau Tuhan dan Raja kami. Kami akan tetap ya Tuhan Yesus, ini perjanjian kami ya Tuhan Yesus. Ini perjanjian saya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh luar biasa di dalam keluarga kami, di dalam gereja kami, jemaat kami Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa karena anugerah-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman Engkau pada pagi ini ya Tuhan. Kami sudah siap Tuhan, Engkau berbicara di dalam hamba-Mu yang akan membawakan kami dalam firman-Mu Tuhan. Engkau guna pakai dia dengan luar biasa, dengan cara Engkau sendiri Tuhan. Dan semua kami mendengarnya Tuhan, mendapat berkat yang luar biasa daripada Engkau Yesus kami. Terima kasih Bapa karena Engkau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami hanya bagi Engkau Yesus kami, Juru Selamat kami. Dan semua kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Salam pertemuan kita dalam ibadah raya kita di dalam kebaktian minggu kita online seperti ini. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. So hari ini mari kita sama-sama diperkuatkan untuk firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini kepada kita semua. Dan sebagai mendorong saya sendiri juga, mendorong saudara-saudari juga yang berada di mana saja Anda berada. Haleluya. So hari ini firman Tuhan yang saya akan sampaikan adalah firman Tuhan daripada Filipi. Kita masih lagi belajar dalam buku Filipi dan saya khaskan kepada Filipi yang kedua ayat yang kelima sehingga yang ke-11. Okay? So, jadi ini yang Paulus tuliskan mengenai Tuhan Yesus Kristus di dalam Filipi 2 ayat yang kelima sehingga yang ke-11. Alright, so kalau ada Alkitab sila sama-sama buka. Kalau sudah katakan yes. Ya, sudah. Saya sudah, Anda sudah, mari kita sama-sama baca. Di dalam Filipi yang kedua ayat yang kelima sehingga ke-11, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengkaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dan sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan yang akan mendorong kita semua pada pagi hari ini,
ataupun di mana saja pada waktu Anda mendengarkan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang di syurga Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup dan memberi kehidupan bagi kami. Kami perlukan firman-Mu Tuhan, melebihi daripada makanan dan roti yang perlu kami dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan, dan minta Tuhan agar roh-Mu Tuhan memberikan kami hikmat pengetahuan Tuhan untuk mengetahui kebenaran firman-Mu Tuhan yang dapat kami apply dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serah semua ini, saya kami belajar firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan yang pertama di kesini kita lihat bahwa pemikiran kita dan juga perasaan kita haruslah seperti Kristus. So jadi kita semua manusia, kalau kita lihat manusia ni bagai-bagai banyak sangat. Okay? So kita di Sarike, kita di mana saja di Sarawak ini, kita banyak rupa-rupa manusia. Okay? So berarti ada yang kecil, ada yang besar, ada yang dewasa. Okay? Ada yang daripada ada laki, ada perempuan dan sebagainya lah. Okay? So jadi kita hidup di bumi ini, kita melihat manusia, dan Tuhan Yesus katakan bahawa hendaklah pikiran kita dan perasaan kita di sini adalah menaruh seperti apa yang ada di dalam Kristus. So jadi di sini yang pertama saya ingin beritahu kepada kita semua bahawa kehidupan kita adalah kehidupan yang dikendalikan oleh Kristus. Kehidupan kita yang mau kita, Kristus yang mengendalikan. So, seperti saya hidup hari ini. Saya dalam usia ini. Dalam apa juga keadaan saya ini, saya perlukan Kristus untuk mengendalikan saya. Saya perlukan. Karena banyak perkara yang saya tidak tahu. Saya bukan Tuhan. Banyak perkara yang saya lihat saya punya kelemahan. Saya terbatasnya saya sebagai manusia, terbatasnya sebagai seorang saja. Dia dapat hanya bergerak saja baru saya dapat melakukan. Kalau saya tidak bergerak, saya tidak dapat melakukan. So jadi kehidupan kita yang mau kita dikendalikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ini sepertinya kita sebagai sel dan juga ada nukleus di dalamnya. Okay? Kita adalah sel dan ada nukleus di dalamnya. So, jadi hidup kita seperti ada Kristus yang di dalam kita. So, kita mengambil Yesus itu sebagai Kristus yang di dalam kita. Berarti kita mau tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus itu tinggal di dalam kita. So, itulah yang diartikan bahwa kita ini, pemikiran dan perasaan kita adalah apa yang juga ada di dalam Kristus. So, apa yang Tuhan mau? Okay? Apa yang Tuhan inginkan? Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Okay? Dan juga kita boleh lihat juga ilustrasi seperti seorang anak yang bertanyakan dengan bapa, apa yang kuharuskan lakukan? Ataupun anak yang setia, yang melakukan apa juga yang bapa yang mau. Apa kehendak bapa? So, berarti apa kehendak bapa, dia mau apa yang bapa fikirkan itu, apa yang bapa mau tu itu, dia lakukan sebagai seorang anak. So, jadi dalam kehidupan kita ini, dalam juga apa situasi juga seperti saya dan saudari, juga saya percaya saudara-saudari, kita semua memerlukan Tuhan Yesus Kristus mengendalikan hidup kita. So, jangan lupa untuk memberikan hidup kita untuk dikendalikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Okay? So, kita lihat banyak ilustrasinya. Kerana saat perahu yang hampir karam oleh ribut taufan, murid Tuhan Yesus Kristus, dan saat Tuhan Yesus meleraikan segala badai yang ada di lautan, kita lihat bahawa tenang kembali air itu. So, itu Tuhan Yesus yang mengendalikan perjalanan murid Tuhan Yesus Kristus yang waktu itu dilanda badai. So, saat kita melanda badai hari ini, saat kita melanda sesuatu yang sukar hari ini, maukah kita bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus? Ada amin? Okey. Jadi ayat yang ke-6, seterusnya kalau kita lihat ayat ke-6, yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai miliknya, okay,
Tetapi di ayat 7 ini kita lihat, tetapi dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa hamba sebagai rupa hamba yang sama dengan manusia. So jadi kita lihat kepribadian Tuhan Yesus ini. Okay? So jadi Tuhan Yesus Kristus, dia sanggup untuk menjadi manusia. Okay? Sanggup untuk menjadi manusia di bumi ini. Lahir sebagai anak kepada Yusuf dan juga Maria. Lahir daripada Roh Kudus. Okay? Dan kita lihat ini, dan dia melalui proses-proses kehidupan itu sanggup menjadi anak tukang kayu. Kalau ke sini kita iban ini Yesus anak Yusuf. Okay? So berarti kalau orang katakan masa itu, sebab itulah ada ahli agama yang menyatakan dia hanya anak tukang kayu. Okay? Karena apa yang mereka lihat. Okay? Tapi kepribadian dia adalah Tuhan Yesus Kristus ini adalah Allah yang di dalam manusia. Itu sebab Tuhan Yesus katakan, kalau kamu melihat Yesus, kamu melihat Bapa. Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Okay? So jadi kerana Allah itu di dalam dia. Okay? Dan kita tahu juga bahwa Allah itu tidak dapat terbandingkan. Okay? Allah itu tidak ada form. Okay? Dia boleh apa-apa saja. Dia adalah karya penciptaan yang terbesar, yang maha agung. Okay? Dan dia tidak terbatas oleh apa juga. Okay, mungkin ilustrasi dia seperti ini. Kalau saya ada bekas air, dan kalau saya letakkan bekas air, contohnya di sini, okay? So bekas air. So kalau saya letakkan di dalam ini, so jadi air itu akan memenuhi jadi ini. So jadi kita kata, air ini adalah bentuk dia seperti ini. Okay, dan kalau saya letakkan banyak lagi ilustrasi ya. So kalau saya letakkan dalam botol ni, air itu memenuhi sini. So jadi air itu memenuhi ruang ini. Tetapi untuk Allah itu tidak boleh kita kata dia adalah pada ini. Okay? Tetapi dengan adanya Tuhan Yesus Kristus ini, kita dapat melihat, melihat Bapa itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu juga kita lihat di sini banyak orang ada melukis, ada gambaran-gambaran Tuhan Yesus Kristus. So sebab oleh kerana kita lihat di sini Tuhan Yesus Kristus pernah tinggal bersama kita di sini saat ianya melayani di bumi satu ketika dahulu. So itu dalam pelayanannya sebagai manusia. Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu adalah gambar-gambaran orang yang melihat dia waktu ketika itu. Dan mungkin itu mereka melukiskannya. Jadi kita tidak ada foto masa itu. Jadi itu adalah gambarannya. Tetapi sebagai kita umat manusia, itu adalah gambarannya. Tapi kita percaya justru adalah keselamatan kita yang sejati. Bukan saja kerana rupanya. Kristen itu tadi. Karena Kristen yang sejati adalah Kristen yang pemikiran Kristus itu. So, jadi kita berpandukan hidup kita melalui Alkitab. Firman Tuhan, firman yang hidup. So kita lihat di sini juga di dalam Yohanes yang pertama ayat yang pertama. Yohanes pertama ayat pertama. Saya selalu kata Yohanes pertama ayat yang pertama. Tetapi ia juga boleh dikatakan Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat yang 1, 1. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. So kalau kita baca ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikannya, ayat ketiga, segala sesuatu dijadikannya oleh dia. Tanpa dia tiada segala sesuatu yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. So jadi kalau kita baca lanjutan ini, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. So kalau kita baca seterusnya, firman itu menjadi manusia dalam kehidupan. Firman, Allah, dan dia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. The Trinity. So yang kita tahu. So jadi itu yang ada.
Okay, sebelum dunia ini dibentukkan, Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Bapa dan Roh. Okay, tetapi walaupun begitu, ianya sanggup untuk menjadi sebagai manusia, sebagai hamba. Segala miliknya yang ada, segala apa kebesarannya ada di syurga itu, dia sanggup lepaskan. So, berarti satu milik itu tidak dipertahankan. So, ini kemahuan Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamatan bagi kita. So, Yesus melupakan apa yang dia ada bersama dengan Bapa di syurga, miliknya, keberadaannya. So, dia mengosongkan diri, memilih hidup sebagai manusia. Dia meninggalkan segala keilahiannya. So, jadi ini kita lihat, yang kedua ini adalah kita lihat Tuhan Yesus Kristus kesanggupannya untuk turun ke bumi sebagai penyelamatan. Okay? Ini adalah rencana penyelamatan, okay, teragung. Okay, jalan untuk membatalkan segala hukum Taurat yang ada. So, meninggalkan segala kemuliaan ilahinya dan menerima keterbatasan daging. So, dia meninggalkan segala kemuliaan ilahinya dan mengambil bentuk rupa lahiriah manusia. Okay, so jadi kita melihat di dalam Markus yang ke-14. Okey, Markus yang ke-14. So, mari kita buka Alkitab Markus yang ke-14 ayat yang ke-32 sehingga 42. Markus yang ke-14. Apa? Kalau sudah jumpa, wow, check it out. Ayat ini. Okey. So, Markus yang ke-14 ayat yang ke-32 sehingga 42. Lalu sampailah Yesus dan muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki." Setelah itu dia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah kamu? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ianya pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika itu ia kembali pula dan mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. So, kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." So, jadi kita lihat dekat sini adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia melalui penderitaan kemiskinan ini. Dalam doanya katakan bahawa sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. So, apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan di sini adalah dia mahu kehendak Bapa itu terjadi di bumi. Dia mahu bahawa keselamatan itu menjadi nyata. Okay? So, jadi dan memang di sini kita lihat semasa Tuhan Yesus memilih untuk menjadi manusia secara lahiriah, kita melihat bahawa Tuhan Yesus Kristus ini kepribadiannya 100% manusia dan 100% Allah. Tetapi kebatasannya
kepada manusia. Berarti ianya merasai kehidupan kita. Sebagai manusia, ianya merasai kelemahan kita, perjuangan kita, kekurangan kita. Namun, ianya adalah manusia yang tanpa dosa. So, Tuhan tahu bagaimana dosa itu mau menguasainya, tetapi tidak dapat menguasainya sebab ia adalah Tuhan. So, jadi kita lihat di dalam 1 Yohanes juga, kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Okey. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. So, jadi inilah Tuhan lakukan. Apa yang dilakukan penebusan ini adalah kerana kasih-Nya bagi kita. Dia tahu bahawa dengan inilah keselamatannya ada. Betapa besarnya kasih Allah itu bagi kita menyerahkan anaknya. Anaknya yang tunggal kepada kita, diutuskan sebagai penyelamatan bagi kita. So, jadi inilah rencana Allah kepada kita. Okay, melalui ini keselamatan kita ada. Dan inilah kasih yang terbesar. Dan memang pun Allah itu adalah kasih. Okay? Dan kasih yang terbesar yang Tuhan nyatakan bahawa ianya menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai keselamatan bagi kita. Okey, pada ayat yang ke-8 kita melihat di sini, okey, Yesus yang tidak berdosa ini, okey, yang punya kuasa atas segala sesuatu, tetapi Yesus memilih untuk merendahkan dirinya, okey, dan merendahkan dirinya, taat setia sampai mati, merelakan dirinya untuk melalui penderitaan, kesengsaraan, dikutuk, dihina, diperlakukan seperti penjenayah, kejam, dan sedikit pun tidak berganjak untuk pergi ke salib. So, ini Tuhan lakukan dengan tekun, dengan taat, melalui waktu itu, okay? Melalui kesengsaraan itu. So, jadi kita boleh lihat di sini, di dalam okey, saya masih mencari. Ya, Yesaya. Okey, Yesaya 53 ayat yang ke-8. Okey. So, mari kita lihat. Kalau jumpa ayatnya ini, check it out. Okey, Yesaya 53 ayat yang ke-8. Okey. So, Yesaya 53 ayat yang ke-8. Sesudah pertahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan kerana pemberontakan umatku, ia telah tulah. So, jadi kita lihat dekat sini adalah bahawa apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan saat ianya mati di kayu salib, kematian yang menyeksakan itu, ianya sanggup mengambil segala kutuk kita ada, kutuk yang kita lakukan, segala kutuk-kutuk dalam dunia ini dia berikan bagi hidupnya. Dia lekatkan pada hidupnya saat dia disalibkan. Dia tanggung segalanya saat dia disalibkan, termasuk dosa-dosa kita semua. Okay? Jadi inilah ketaatan Tuhan Yesus Kristus saat ianya melalui waktu disalibkan ini. Dan kita lihat dekat sini bahawa saat disalibkan itu juga ianya tidak lari daripada apa yang dia terima itu, tetapi ia tetap melakukannya sampai sehingga selesai. Saya rindukan juga untuk berceritakan tentang perompak yang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus waktu disalibkan. Okay? Ada seorang perompak itu menyatakan, ingatkah aku Tuhan Yesus? Dia tahu bahawa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan.
So jadi saat dia meminta, saat akhir itu dia memang perompak. Dia memang sanggup pun dihukum layak pun dihukum untuk dihukum disalibkan. Tetapi saat ianya berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, ingatkan aku. Dan Tuhan Yesus Kristus menyatakan, hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus, di syurga. So saat yang terakhir itu juga dia membuat keputusan dia. Okay? Keputusan dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pengakuan itu memindahkan dia daripada kematian yang kematian maut yang di neraka itu kembali diubah kepada di syurga saat dia menerima Tuhan Yesus Kristus. So jadi kita lihat di sini adalah salib itu adalah penyelamatan bagi kita. Salib itu adalah pengampunan bagi kita. Salib itu adalah jalan kehidupan bagi kita. Salib itu adalah kebenaran bagi kita. So jadi kita lihat di sini adalah dengan kematian Tuhan Yesus Kristus itu di kayu salib itu, dan saat ianya dibangkitkan, Tuhan Allah meninggikan dia. Okay? Pada ayat ke-9 kita lihat Allah meninggikan dia dan kemuliaan ilahi itu dikembalikan kepadanya. Dan nama Tuhan Yesus Kristus dikatakan nama di atas segala nama. Okay? Namanya di atas segala nama yang ada. Okay? Nama Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh baca di dalam Roma. Okay? Di dalam Roma. So, Roma yang pertama ayat yang keempat. Okay? So Roma yang pertama ayat yang keempat di sini. Okay? Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati, supaya ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. So jadi kita lihat di sini kebangkitannya di antara orang mati. Tuhan Yesus Kristus bangkit di antara orang mati. Okay? Ia punya kuasa untuk hidup kembali sebab ia adalah Allah. So, jadi kebangkitannya di sini kita lihat bahwa ianya adalah kuasanya. Kebangkitan ini menjadi juga pengharapan kita bahwa saat kita mati, kita tidak mati sia-sia. Tapi kita mati adalah kita mati pemindahan. Roh kita ini kembali kepada Bapa. Tubuh fana. Okay. Segala yang kita lakukan di bumi ini kita tinggalkan. Dan kita kembali kepada Bapa. Karena roh kita yang percaya. Karena kita tinggal di dalam Bapa. Okey. So jadi kita lihat pada ayat yang ke-10. Dan sehingga yang ke-11 ini kita lihat bahawa setiap lutut akan berteluh. Okay, berarti setiap yang bernafas di atas, dikatakan di atas langit, di bumi, di bawah bumi, mengaku bahawa Yesus adalah Tuhan. Dengan jalan keselamatan ini, dengan darahnya tercurah di atas kayu salib itu sebagai penyelamatan bagi kita. Jadi setiap yang ada di muka bumi ini, so bertelut berarti kita menyembah kepada satunya Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita takluk kepada penguasa agung ini. Okay? Dan segala lidah mengaku. Jadi kita lihat segala lidah mengaku ini adalah iman dan juga pengharapan bagi kita. Pengakuan kita sebagai orang yang percaya. Kita mengaku bahawa kita mengaku bahawa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Kita mengaku Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan kita sanggup untuk membawa Tuhan Yesus Kristus itu tinggal di dalam kita. Lidah yang mengaku. Okay, banyak perkara kita lakukan dengan lidah ini, kita boleh berkata apa saja. Tapi yang Tuhan mahukan dekat sini adalah saat kita melihat kepada salib itu, kita merenungkan diri sendiri, kita ada lidah yang mengaku. Itu sebenarnya di dalam Yohanes juga 3 ayat yang ke-16. Bahawa barang siapa yang percaya kepada anaknya, ia tidak akan binasa melainkan kehidupan yang kekal. So jadi pengakuan kita, okay? Percaya itu adalah satu pengakuan. So saat kita berbicara pasal Tuhan Yesus Kristus, saat kita memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus, kita memakai lidah kita untuk mengakuinya. Okay, akuilah Tuhan Yesus Kristus dalam segalanya. Okay?
So mungkin kita waktu ini dalam waktu pandemik ini, waktu yang suka, saya juga mengalami waktu yang suka kita berada dalam era yang sama, dalam tempat yang sama, dalam keadaan yang sama, dalam perjuangan yang sama waktu ini. Dan saya percaya bahwa waktu ini juga kasih karunia Tuhan terus bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Rohnya ada bersama dengan kita, memimpin kita. Di dalam era pandemik ini, Rohnya ada bersama dengan kita. Dan kita mengakui bahwa Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus melindungi kita, menjaga kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus melindungi keluarga kita. Kita percaya bahwa Yesus Kristus ini pengakuannya kita berjalan saja dalam hidup yang Tuhan tentukan. Tujuan hidup kita yang di dalam Tuhan, yang Tuhan tentukan. Okey, dan akhir sekali kita lihat di sini Tuhan kembalikan segala otoritas itu, pujian itu kepada Bapa. So ini di dalam Filipi yang kedua ayat yang ke-11 itu kita lihat bahwa dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. So inilah yang Tuhan rindukan, yaitu kita sebagai yang diciptakan mengembalikan kemuliaan itu kepada Pencipta. Okay? So jadi Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus lakukan ini dengan melalui salib itu, kematian keselamatan melalui salib yang Tuhan Yesus Kristus lakukan itu, dia mengembalikan saat dia kembali kepada Bapa, ianya mengembalikan otoritas pujian kepada Bapa yang sudah ada sebelum bumi dibentuk. Okey. So, jadi kita boleh lihat juga di dalam firman Tuhan di sini di dalam 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 1 Korintus ya. Mana dia? 1 Korintus. Okey, 1 Korintus yang ke-15 ayat ke-27 sehingga 28. 1 Korintus 15 ayat ke-27 sehingga 28. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya, tetapi kalau dikatakan bahawa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahawa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. So jadi kita lihat di sini Allah sendiri memberikan nama Tuhan Yesus Kristus ini sebagai yang ditinggikan melebihi segalanya. Okay? Nama yang tinggi daripada segala atas nama, otoritas dia. So jadi dia memberikan dengan kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus ini, okay, dia meletakkan Tuhan Yesus ini penakluk kepada segala yang ada di bawah kakinya, segala penciptaannya. Okay, so jadi inilah yang Bapa berikan kepada anak, dan kita percaya kepada anak. Melalui anak kita mendapat keselamatan, melalui anak, melalui Tuhan Yesus Kristus. Okay, so jadi sebagai ringkasan untuk firman yang kita telah sama-sama belajar hari ini, itu di dalam Filipi yang kedua ayat yang ke-5 sehingga 11. Yang pertama, kita harus mempunyai pemikiran dan perasaan seperti Kristus. Kristen tanpa Kristus adalah sia-sia. Okay? So jadi yang kedua, kita melihat bahawa kepribadian dia, kerendahan Tuhan Yesus Kristus adalah dia sanggup untuk menjadi manusia, sanggup untuk menjadi hamba, untuk penyelamatan bagi kita. Kerendahannya untuk melalui segalanya untuk penyelamatan bagi kita. Dan soalannya adalah, apakah kita sanggup merendahkan diri untuk menerima Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus Kristus sanggup merendahkan dirinya sendiri
untuk memberikan hidup bagi kita melalui salib itu. Dan sanggupkah kita merendahkan diri kita untuk menerima kehidupan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir kita rindukan adalah seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaannya. Berarti setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Kita doakan, kita dorong semua, supaya banyak lagi yang belum mengetahui tentang Tuhan Yesus Kristus akan tahu. So, jadi sebab itulah kita katakan bahawa setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku. So, jadi ini kita lakukan juga. Yang kita ada juga di sini, kita mengaku bahawa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kita. So, jadi ini perkongsian untuk kita semua hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri untuk sesi perkongsian kita hari ini, mari kita berdoa untuk firman yang telah kita sama-sama belajar hari ini. Bapa yang di syurga Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik, sentiasa baik dalam hidup ini. Kau memberikan anak-Mu yang tunggal Tuhan ke dalam dunia ini sebagai penyelamatan bagi kami, mati di kayu salib sebagai kutukan bagi kutukan, menerima kutukan daripada kami semua ini Tuhan, daripada dosa kami Tuhan, sebagai keselamatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sanggup melakukannya Tuhan untuk kami Tuhan. Dan Kau menyatakan bahawa sanggupkah kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan waktu ini Tuhan, kami terus berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan di mana saja berada Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengar Tuhan, agar diperkuatkan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan, sesama keluarga mereka Tuhan, di mana saja mereka berada Tuhan. Waktu ini Tuhan, apa juga yang mereka alami Tuhan, kami percaya apabila kami tinggal di dalam Kau Tuhan, dan Kau tinggal di dalam kami Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan, hidup kami ada tujuan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kasih karunia-Mu Tuhan terus menguatkan kami di dalam era pandemik ini Tuhan. Kami bertahan dan kami percaya bahawa pengharapan kami, perlindungan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang menyegarkan roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serah semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita semua. Kita telah berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Dan jumpa lagi. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Sarike. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-207-0661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkahwinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan ataupun persyukuran, dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengerusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Pautan Google Meet ini akan dimaklumkan dalam WhatsApp group BEM Bandar Sarike. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan doa ini. Together we are stronger in prayer. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan keuangan BEM Bandar Sarike pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara atas talian, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online banking pada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa perjumpaan ibadah yang akan datang.
Sila sertakan tarikh dan juga nombor persepuluhan. Perhatian kepada semua ahli BEM yang berumur 12 tahun ke atas. Kutipan sebanyak RM10 seorang akan dikumpul dan akan disalurkan ke Pusat BEM Sarawak bagi tahun 2021. Sila serahkan kepada ketua sel masing-masing sepanjang tempoh bulan Mac hingga Jun ini. Peringatan mesra kepada semua ibu bapa di BEM Bandar Sarike yang mempunyai anak yang berumur 12 tahun ke bawah. Sila kemaskini nama dan umur anak anda bagi tujuan banci pelayanan kanak-kanak di gereja. Sila hubungi saudari Ong Yiting atau saudari Dolly. Kelas Rema kembali lagi, iaitu pada 27 hingga 30 Mei ini. Jika anda berminat untuk menyertai kelas Rema ini, sila hubungi saudari Ong Yiting di talian nombor yang tertera. Akhir sekali, ini adalah jadual pelayanan kebaktian bagi minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Oke, terima kasih bagi saudara kita yang membawa kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk perkongsian pagi ini. Saya harap dimanapun kita berada mendengar firman Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan bekerja dalam hati kita, dalam roh kita, dan mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak Tuhan patut hidup seturut kehendak dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih untuk saudara kita, puji Tuhan untuk firman Tuhan ini. Terima kasih untuk sekali lagi untuk pengumuman yang telah kita dengar dan buletin gereja kita pada pagi ini. Oke, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pagi ini, mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, dan kita mohon perlindungan Tuhan untuk hari-hari dan minggu seterusnya kepada Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas campur tangan Kau, atas urapan Kau Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami lewat firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Terima kasih karena Roh Kudus-Mu yang sentiasa ada bersama kami, mengingatkan kami, mengajar kami, serta menuntun kami ke air yang tenang dan ke rumput yang hijau. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini Tuhan. Kami istiharkan damai sejahtera Allah supaya kami tetap bersabar, tetap bertekun dan mengandalkan Tuhan di dalam apapun keadaan. Baik apapun yang kami lewati saat ini, apa yang kami tempuhi, Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk hari-hari seterusnya dan minggu yang mendatang Tuhan. Kami percaya Engkau telah menghantar, mengutus malaikat-Mu menjaga keluar masuk kami, dalam rumah kami, di tempat pekerjaan kami, dimanapun kami berada. Tuhan Engkau ada bersama kami. Engkau yang membungkusi setiap pribadi kami, keluarga kami dan seluruh jemaat yang ada dengan darah-Mu. Tuhan terima kasih karena Yesus hadir di tengah-tengah kami. Yesus Immanuel ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa agar Tuhan terus memberi perlindungan, kesembuhan, memberi penghiburan, kekuatan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sekali lagi serahkan segala aktiviti kami sepanjang minggu yang akan datang ini ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi minggu depan.